Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di tema 7, subtema 2. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti setelah proses pembelajaran ini diharapkan mampu pertama menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mampu menjelaskan unsur-unsur budaya. Baik, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup rukun. Mengapa? Jawabannya karena kita memiliki lambang negara yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Dari mana kita tahu bahwa lambang negara ini bisa mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia ini? Lihat, di dalam pita tersebut tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak. Kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus menyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat kita makin indah. Salah satu bukti nyata hidup bersatu dalam perbedaan adalah adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong ini adalah salah satu tradisi warisan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, ini orang yang sedang bergotong royong. Apakah di daerahmu masih ada gotong royong? Oh, masih banyak dalam membuat jalan, membersihkan gorong-gorong, membersihkan lingkungan, melaksanakan siskamling, itu contoh-contoh tradisi yang masih melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari tentang unsur-unsur budaya. Unsur budaya itu yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Ya, jadi unsur yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, ini adalah contoh bentuk pakaian yang digunakan oleh umat yang beragama di Indonesia. Oke. Yang kedua, unsur yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam. Sebagian menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana sampai yang modern mengikuti kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam sehingga perlu teknologi untuk memenuhinya.
Teknologi yang terus berkembang diantaranya adalah peralatan senjata, kemudian wadah, terus alat angkut, kemudian tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khas. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, dan yang lain-lainnya ya. Kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Unsur yang kelima adalah pengetahuan. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tentang tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Nah, termasuk kita juga sekarang sedang mencari pengetahuan. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Nah, beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Dan tentu kamu masih ingat dengan Ikrar Sumpah Pemuda? Ya, salah satunya adalah satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, perbedaan suku, perbedaan budaya, termasuk dialek setiap daerah tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Kamu telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan, ras atau suku, kemudian faktor geografis, keadaan alam kita Indonesia yang berbentuk kepulauan, dan historis, faktor sejarah, jadi sejarah masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, inilah yang mengakibatkan budaya di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.